Kita mulai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Risna Novalinda dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yang semoga Ibu Risna beserta keluarga besarnya, pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma insyaallah. Mohon maaf tadi terlambat karena kesasar ke Klender. Kok bisa? Ya, baru ingat, loh mau kemana saya? Lamun. Kebiasaan kan ngajar di Bumi Malaka Asri. Akhirnya mau enggak mau muter lewat jalurnya pasar itu loh. Lu. Iya, sebenarnya Bu. Ya Allah. Oh gitu. Sopan ya. Bapak Bu satu baik banget. Oh iya Bu. Nyampe langsung bawain barang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar yang ke-46 di buku saya ya. Percaya pada dukun dan ilmu nujum. Percaya pada dukun dan ilmu nujum. Saya mau terangkan dulu ini supaya kita tidak rancu, ini dukun atau bukan dukun itu. Karena kan kriteria dukun yang bagaimana? Karena ada orang punya kemampuan di luar umumnya orang gitu, terus orang nyebutnya dukun, belum tentu. Jadi gini, misalnya ada orang punya kemampuan mengolah tenaga dalam misalnya, atau pernafasan misalnya, atau apalah gitu. Itu jangan buru-buru gitu, oh itu dukun, belum tentu. Jadi yang dimaksud dukun di sini yang bagaimana? Dukun itu bahasa Arabnya kahin ya, kahin. Ya, kahin. Kaf, alif, ha, nun, kahinun. Itu dukun namanya. Dulu di masa Nabi dukun itu sudah ada. Bahkan di zaman Nabi Musa perdukunan itu luar biasa. Istilah lain sahir, tukang sihir. Dukun, tukang sihir itu sama. Intinya satu, dukun itu prakteknya memang ada kerjasama dengan setan, itu aja. Jadi kalaupun bangsa jin dari kalangan setan gitu.
Jadi bangsa jin dari kalangan setan. Karena dalam Islam itu kerjasama dengan bangsa jin itu kalau menurut Ibnu Taimiyah boleh, tidak apa-apa, asalkan kerjasamanya benar dalam konteks misalnya kayak Nabi Sulaiman nyuruh pasukannya dan seterusnya itu. Cuman kan kalau Nabi Sulaiman itu kan tahu, memang diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui mana jin yang benar, mana jin yang enggak benar, dan beliau bisa menguasai jin itu. Nah kalau kita kan tidak bisa, kita nggak punya kemampuan mengatasi itu. Makanya kita jangan coba-coba gitu maksudnya. Walaupun boleh tapi jangan coba-coba. Karena kita nggak tahu apakah betul yang berinteraksi dengan kita itu jin muslim yang baik atau justru jin fasik itu. Atau malah jin kafir. Naudzubillah misalnya. Karena kita nggak pernah tahu KTP-nya kan. Nah, ya, karena jin itu kan dimensinya beda dengan kita. Iya. Ya betul. Makanya iya, ada cuma kita nggak tahu ya. Iya. Nah, jadi makanya tetap dianjurkan jangan. Jadi walaupun ada yang membolehkan di Ibnu Taimiyah misalnya, tapi kalau hubungannya dengan jin kafir yang notabene adalah setan, itu pasti dukun sudah itu. Nah, itu satu. Nah, makanya biasanya dukun itu pasti berkaitan dengan mantra-mantra syirkiyah, mantra-mantra yang hubungannya mengarah kepada menyebut nama-nama setan atau nama-nama berhala, atau menunjukkan kesyirikan lah gitu ya. Nah, dan biasanya juga melakukan satu ritual-ritual yang menyimpang dalam ajaran agama, entah disuruh minum darah atau suruh nyolong atau suruh apa-apalah itu. Yang pokoknya yang sifatnya melanggar syariat. Nah, yang model-model begini ini tentu disebut dengan praktek perdukunan dan pelakunya namanya dukun. Nah, tapi kalau ada orang yang punya skill akupresur misalnya, oh dia dukun pijat, ya enggak apa-apa. Oh, jadi ya sifatnya kan iya betul. Oh dia bisa membantu melahirkan, dukun bayi namanya, ya. Atau tadi saya bilang ada orang punya kemampuan tadi tenaga dalam misalnya, atau pernafasan atau sehingga dengan izin Allah bisa mengobati, itu juga bukan dukun itu. Walaupun mungkin orang menyebutnya misalnya dukun, tapi bukan dukun. Dukun itu memang prakteknya itu kerjasama dengan setan, itu aja lah pokoknya. Jadi dukun itu memang prakteknya kerjasama dengan setan. Makanya gini, ketika ada seseorang yang nanya ke saya misalnya, Ustadz saya mau berobat alternatif ke si fulan misalnya, boleh nggak Ustadz ya? Saya bilang gini Bu, Ibu lihat kesehariannya aja. Paling nggak nanya dulu lah ke yang ngasih informasi, bagaimana beliaunya dengan Tuhannya, maksudnya sholat apa enggak orangnya gitu ya. Yang kedua, dengan sesamanya bagaimana. Kalau masyarakat bilang, ya beliau orangnya baik, gak ada masalah, terus punya kemampuan lebih, itu jangan kita buru-buru menuduh, wah dia pakai, jangan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi itu memang kelebihan beliau yang Allah berikan kepadanya, sehingga dengan izin Allah ya bisa menyembuhkan, bisa mengobati dan menyembuhkan dengan izin Allah tentunya. Contoh gini, dulu di kampung saya itu ada namanya Pak Masuri namanya. Nah, Pak Masuri itu orangnya punya kemampuan akupresur yang lebih gitu. Bukan bapak saya tapi. Bapak namanya siapa? Masuri juga. Takutnya jangan. Iya. Iya. Nah, beliau itu ada orang yang dengan izin Allah ya sakit, kalau menurut teori harus operasi misalnya gitu ya. Itu diurut sama beliau dengan izin Allah, sembuh nggak jadi operasi dengan izin Allah, dan itu real gitu. Nah, operasi misalnya kepala misalnya itu yang pernah ya ada orang pernah bareng sama saya orangnya itu, beliau mengalami koma 6 bulan. Kalau menurut teori harus siapa? Itu Pak Yana tuh bawain nama Yana. Berat ya, gue tahu dia bawanya berat emang. Iya kayak jelas tuh bayangin. Iya kayak jelas. Udah malu semalam. Kalau udah gue bilang pakai itu Ustaz masih nggak loading, masih bingung. Masih belum loading. Dia udah teriak semalam sama aku, Bun tolongin aku dong bawain ke atas, aku berat. Ini masih nyala nih. Bantuin katanya tuh. Gue doain aja dari sini. Gue videoin aja. Baik banget Pak.
Insyaallah. Di rumah nih. Ada yang keberadaan masa dari awal ini kita ngangkat. Ayo, angkat duluan. Ini apa sih jangan beras hitam? Dia berotot ya, dia berotot. Sabar Pak, sabar. Mas Ari harus turun tangan ke atas nanti. Kan ikut aku semua beras kan putih. Itu bener gak mau. Mana sih nih jalan kita nongol-nongol lama banget. 17 kilo. 17 kilo. Banyak banget. Dia kan seorang. Oh. Jadi Pak kita jadi tukeran kado. Bapak disertakan tapi Bapak nggak usah bawa, Bapak dari kita aja. Bapak dapat aja, Bapak minta tolong beli ya. Oh iya iya. Yang kakak Kalau usah tahu. kakak ini ada bukti teman-temannya yang ngetawain kakak keberapa. Iya. Kalau pakai dompet ikutan narik juga dia. Jadi harus ada yang videoin siapa. Iya iya. Saya tolong mbaknya. Lama banget sih. Kayak pengantin. Kenapa? Mana cuma soal mobil. Bisa pakai ini Pak Ustaz mungkin. Pendek. Kan enaknya dari itu kan pas rumah. Emang hitam yang ambil. Mbaknya kita juga ikut narik. Udah ini. Mana kita udah cakep banget pakai dress kan. Iya, nah sampai atas kurus nih. Kan terlihat dong. Kita tuh. Iya. Yes, Tuh Yana bisa tuh. alhamdulillah. Yang saya ini beras nih. Hitam. Lagi hitam. Cepet ini Pak Ustaz tungguin. Beras kita hitam kan hitam warnanya. Iya iya. Lebih muda dari jamaahnya. Tambah kurus deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya terus mulai dukunan juga lo Ya, dukun. aja. Jadi kalau dukun itu kerjasama dengan setan. Kalau dalam pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kerjasama dengan jin asal jin muslim, jin baik, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau jin kafir atau jin fasik atau setan lah itu tidak boleh, karena itu nanti hubungannya dengan khawatirnya berkaitan dengan perdukunan tadi itu. Tapi walaupun boleh dengan jin muslim pun sebaiknya jangan tetap. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan, kita tidak punya perangkat ilmu untuk mendeteksi apakah ini betul-betul jin muslim, jin kafir atau jin fasik. Ya tadi karena kita nggak tahu KTP-nya itu. Pak, jin itu bagian dari setan. Apa setan bagian dari jin? Jin itu jenis makhluk kayak kita manusia. Nah, di antara mereka ada yang nakal. Yang nakal itu setan. Karena manusia yang nakal pun juga setan sama. Kan setan itu minal jinnati wan nas. Ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Itu seperti itu. Iblis juga. Kalau iblis itu salah satu dia minal jin, dari bangsa jin. Jadi iblis itu dari bangsa jin yang dulu nama aslinya Abdul Haris kan, atau ada matan Azazil. Ini bangsa jin yang beribadah ribuan tahun, bahkan mungkin lebih, sampai mencapai tingkatan menjadi gurunya para malaikat. Saking dahsyatnya. Cuman dia kepleset ketika diuji oleh Allah dengan junioritas itu. Dia nggak kuat ya. Dia kan merasa senior, jadi dia nggak kuat diuji dengan junioritas itu. Ketika Allah ciptakan makhluk hibrida baru, namanya Adam, udah sanggup dia untuk menghormati, itu nggak sanggup. Akhirnya dia kepleset itu. Kepleset itu bahasa Arabnya ablas sayyidur iblis, keblasuk itu. Iya, kepleset ya. Itu gitu.
Jadi jangan semua orang kalau punya kemampuan lebih dibilang dukun itu enggak. Artinya dan berarti tidak semua orang yang ditempeli dukun berarti dia dukun, belum tentu. Makanya tadi kalau jenengan mau berobat itu pastikan dia memang hubungannya dengan Allah baik dan sama dia baik. Saya contohnya Pak Masuri tadi ya. Pak Masuri di kampung saya itu orangnya ahli sholat, orangnya ahli Quran juga orangnya. Terus dengan sesama juga baik, orangnya baik orangnya. Jadi karena secara dan doa-doa yang beliau panjatkan doa-doa yang kepada Allah semua, ya berarti bukan dukun walaupun beliau punya kemampuan lebih tadi itu. Yang tadi bahkan ada orang yang harusnya dioperasi dengan izin Allah nggak pakai dioperasi ketika diurut oleh beliau misalnya. Kenapa? Ya bukan dukun kalau istilahnya bukan dukun istilahnya. Iya alternatif. Beliau beliau akupresur beliau sebenarnya. Pakar aku tukang pijet memang. Cuman karena orangnya mungkin ahli Quran, ahli masjid misalnya gitu, ahli baik pada sesama juga. Atau dengan izin Allah kok tangannya itu diberi barokah gitu lah dengan izin Allah. Jadi karena diberi barokah tangannya terus dengan izin Allah ngobati sesuatu itu kok lebih gitu dengan izin Allah, punya kemampuan lebih dengan izin Allah. Itu seperti. Jadi monggo jenengan kalau mau berobat ke orang-orang yang punya kemampuan lebih itu, tapi pastikan bahwa secara kasat mata yang kita lihat, kalau yang nggak terlihat kan kita nggak tahu ya, bahwa dia hubungannya dengan Allah baik dan dengan sesama dia hubungannya baik. Tapi kalau jenengan ragu-ragu, syak, aduh saya takut ini dukun dan nanti ini, mending tidak usah udah. Apalagi ada orang-orang tertentu itu yang ngomong gini misalnya, ya saya bisa ngobati tapi harus bawa ini itu yang ini itu nggak ada kaitan dengan pengobatan, tapi lebih kepada misalnya ritual tertentu. Itu sebaiknya juga hati-hati. Sebaiknya. Iya, kenapa? Ya, pokoknya hati-hati aja nih. Nah, ya makanya harus hati-hati. Islam itu sebenarnya gini Bu, melarang perdukunan itu lebih kepada karena memang itu ada kerjasama dengan setannya kan itu. Makanya khawatirnya nanti kita mesti bayar mahal kepada mereka. Itu makanya kan ada istilah tumbal dan lain sebagainya itu belum hati-hati, belum tipu-tipunya ya, belum tipu-tipunya itu. Makanya harus hati-hatilah, jangan sampai kita ini mudah percaya dengan hal-hal yang sifatnya perdukunan tadi itu. Dan memang dalam Islam dilarang itu seperti itu. Terus kalau ahli nujum itu dulu ahli perbintangan ya, biasanya tukang ramal, bahasa Arabnya al-arraf. Nah dalam Islam itu sebenarnya gini ya, kita itu bukan tidak boleh memprediksi apa yang akan terjadi, tapi dalam Islam kita harus mengucap insya Allah. Nah sebenarnya kalau mengucap insya Allah itu ya semuanya tidak ada masalah. Cuma kalau peramal kan kebanyakan dia nggak mengucap insya Allah kan, tapi dia pasti misalnya gitu. Saya dulu masih ingat itu dulu sama Mama Loren, siapa namanya itu? Iya itu pernah ngomong dulu di medsos itu, ada buat dia di berita selebriti apa saya tidak tahu namanya. Dia bilang itu 2012 itu gelap kata dia gitu. Dia bilang gelap itu. Nah, terus saya itu udah ngomong itu. Kalau gimana Ustaz, ada yang nanya saya, gimana Ustaz itu kata Mama Loren 2012 gelap ya, mungkin beliau akan meninggal, saya bilang gitu. Karena ternyata beliau meninggal itu kan, karena nggak bisa ngeliat udah gelap kan, mungkin beliau meninggal, saya bilang gitu. Ternyata betul meninggal. Nah mungkin saya nggak tahu di antara penjenengan mungkin ada yang punya kemampuan itu, karena dulu pas saya ngajar ada satu jamaah yang punya kemampuan. Jadi saat saya ngajar ada orang yang punya kemampuan. Jadi kalau maaf misalnya saya ngeliat hidungnya Bu Tere gitu misalnya gitu. Dari lihat hidungnya Bu Tere itu orang itu bisa tahu Bu Tere barusan kenapa. Setelah ini dia Bu Tere mau mengalami apa itu dia tahu. Ya. Saya tanya sama dia, yang ini yang ibu-ibu ya, yang bapak-bapak juga ada. Kalau bapak-bapak nggak ngeliat hidung, kalau ini yang ngeliat hidung nggak tahu kenapa ngeliat hidung. Nah, cuma dia nggak bisa baca saya saat itu, atau dia pura-pura nggak tahu. Nah, terus sampai pas istri saya hamil ditebak anak saya mau lahir itu, saya itu belum musimnya kayak sekarang ya, apa namanya, USG anak saya yang pertama yang Ahmad itu dulu. Nah itu dia bilang belum USG maksud saya saat itu, kata dia kayaknya anak bapak insya Allah laki-laki, dia bilang gitu.
Enggak, sudah, iya. Tapi saat itu belum saya USG. Belum saya USG, iya. Tapi ya, enggak. Saat itu belum saya USG maksud saya. Iya, belum apa namanya itu? Belum di keker. Kelihatan laki perempuannya. Ya, sekarang kan sudah 4 dimensi. Sekarang kan 4 dimensi. Kelihatannya kalau udah mulai agak gede. Enggak, kalau masih baru-baru. Belum. Ya, dia bilang ya. Ya, sudah ada. Ya, wes pokoknya singkat kata singkat cerita, saya tanya, Anda punya kemampuan dari mana? Saya enggak tahu, tahu-tahu saya punya kemampuan ini, dia bilang gitu. Ya, dia punya kemampuan itu, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, pesan saya 2, ada 2 orang kan, yang satu orang Permata Timur itu. Terus saya bilang, tadi pengajian di Galaksi. Saya bilang, ya udah pesan saya 2, 1, jangan jadi peramal ya, saya bilang gitu. Enggak usah, saya enggak mau jadi peramal. Saya udah pernah capek, saya dikejar-kejar orang katanya. Jadi ya karena dia itu ngingetin temennya, ternyata apa yang diingetin ini terjadi itu. Makanya sudah itu dia dikejar-kejar terus kan. Udah capek saya enggak mau katanya. Ya bagus. Yang kedua, jangan berkata apapun tentang hal yang akan terjadi kecuali katakan insya Allah. Nah karena insya Allah itulah yang bisa menetralisir keharaman dari bicara apa yang akan terjadi itu. Itu seperti itu. Kenapa nggak boleh jadi peramal, Pak? Ya dalam Islam kan kita tidak tahu apa yang terjadi kecuali Allah kan. Iya, makanya kan harus mengucap insya Allah. Jadi makanya di Riyadhus Shalihin itu. Jadi yang menjadikan sesuatu itu haram kalau kita bicara apa yang akan terjadi secara pasti, yaitu yang dilarang itu kan memastikannya itu. Tapi kalau kita katakan insya Allah itu jadi nggak haram. Jadi insya Allah itu yang membuat itu nggak haram gitu kan. Jadi, makanya saya bilang ke dia itu, 1 jangan jadi peramal, saya bilang itu. Terus dia bilang enggak Ustaz, saya nggak mau karena saya capek dikejar-kejar orang gitu. Yang kedua saya bilang sama beliau, kalaupun ibu harus bicara tentang mengingetin teman misalnya jangan begini karena khawatir terjadi ini, maka ucapan insya Allah. Jadi untuk hal yang akan terjadi katakan insya Allah. Itu yang bisa menetralisir itu begitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu. Lanjut. Jadi dan ancamannya berat ya, datang ke dukun itu bisa kalau yakin bisa keluar dari syariat agama ini, syirik besar maksudnya. Kalau nggak yakin, ada lagi. Kalau misalnya berarti dari Jadi kalau ada orang kita mau berobat apa terus tahu dia memberikan sarannya harus beli sapi ya gitu. Beli apa? Beli sapi. Kambing hitam, Jual dari dukun yang kurang Ayam cemani baik. ya. Pokoknya gini, kalau ibu udah ngerasa aneh-aneh, jangan dah itu. Tapi kalau gini boleh, kalau gini. Ini yang saya pernah tahu ya. Nanti motong ayam, kita tasyakuran, kita sedekah. Oke, tidak apa-apa. Karena kan mungkin kadang gini Bu, orang berobat itu kadang yang manjur bukan obatnya, tapi sedekahnya itu. Gitu. Jadi kadang memberi lebih itu sedekah itu kadang yang dengan izin Allah yang mengobati. Jadi makanya saya ulang, bukan tidak boleh, asalkan untuk benar itu. Tapi kalau beli sapi terus tujuannya apa nggak jelas misalnya gitu ya, apalagi ada indikasi dia jualan misalnya gitu ya, itu beda bab. Mau berobat lah ke seorang ustadz yang saat itu labelnya ustadz ya, di saat itu dia tayang di TVRI sering di TVRI. Terus kemudian kalau saya lihat tayangannya sih kayaknya syar'i, baca Fatihah, baca apa gitu ya. Nah suatu saat beliau daftar. Kalau daftarnya untuk bertemu sih 100.000 cuman. Tapi kalau khusus bayar lagi 3.900.000 ya. Maaf saya lupa, kalau nggak 3.900.000, 4.900.000, pokoknya genepin yang 100 itu sehingga menjadi 4 juta atau 5 juta saya lupa. Tapi seingat saya 3.900.000 untuk ketemu khusus dengan secara pribadi untuk diobati. Kalau yang 100.000 itu umum.
Iya, umum. Itu booking waktunya itu segitu. Nah, wis pada menjelang hari H waktunya kan udah transfer itu. Menjelang hari H-nya itu ditelepon oleh pihak sang OST itu. Katanya, anu ya Pak, nanti bawa bunga ini, bawa kelapa ini, pokoknya bawa benda-benda yang yang kalau suruh bawa jahe, kunyit atau apa kan wajar itu untuk pengobatan Bang ini. Ini kok suruh bawa ini, ya pokoknya benda-benda yang sifatnya ini kok. Akhirnya nanya ke saya, gimana Ustaz? Terus apa enggak ini? Waduh, ini kok mintanya mulai aneh-aneh Pak. Udah jangan Pak, jangan. Akhirnya beliau batalkan dan uangnya enggak, biar orang enggak sih enggak sih, beliau enggak mau ngambil aja, biarin aja. Emang orang kaya kayak. Akhirnya selang berapa waktu kan masuk penjara gara-gara menipu. Nah, saya nggak sebut merek kok ya. Nggak sebut. Akhirnya ya itu seperti itu. Tapi saya cerita dulu ya. Sekarang katanya saya nggak tahu. Ya jadi artinya apa? Artinya kalau udah mulai aneh-aneh itu jangan lah Pak. Kalau udah mulai aneh-aneh itu jangan. Ngoten. Orangnya sampai teriak-teriak kayak orang kesakitan gitu. Itu yang di TPI itu siapa Ustaz? Danu. Danu. Dia baca Kalau Ustadz yang itu ibu sebut itu kalau Ustadz yang itu ya itu tadi semuanya ya saya sebut merek ya. Nah itu dulu ketika beliau di O Channel itu saya suka itu dulu karena beliau itu mengkaitkan etika akhlak dengan penyakit. Jadi orang kalau pemarah ada nanti ya bisa nanti berdampak pada penyakit dan itu ilmiah dulu. Nah, terus kemudian saya cek makanya saya cerita dulu. Nah, terus saya suka dulu O Channel saya senang itu. Jadi keterkaitan emosi dengan penyakit. Nah, belakangan ada risetnya memang kan bahwa orang kalau suka marah, kalau orang itu bisa berdampak ke penyakit ini. Nah, belakangan yang saya ikuti itu yang hostnya yang punya aviari besar itu, nah itu dulu saat itu ya. Nah itu saya menjadi kurang sreg itu ketika beliau ini mulai begini. Saya lihat di tubuh Anda ada dajjal. Udah mulai ngomong begitu. Terus kemudian ini jin bawaannya kakeknya atau bapaknya atau bla 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 bla. Kenapa saya sudah mulai tidak sreg dengan begitu? Karena begini. Ini kan dimensi gaib ya. Kalaupun misalnya yang bersangkutan punya kemampuan itu tidak sepatutnya dipublikasikan. Itu kan untuk konsumsi pribadi saja. Dan kemudian yang kedua, prinsipnya gini, Dajjal, loh kok jauh banget Dajjal gitu loh. Kok jauh banget Dajjal, kok enggak dimensi jin, kok jauh banget itu satu. Yang kedua, mengatakan bahwa ini jin bawaan orang tuanya sehingga kesannya seolah-olah si anak diajari itu benci sama bapaknya gara-gara ulah bapak ini, gara-gara ulah kakek saya ini, padahal kan belum tentu juga kan itu seperti itu. Makanya saya sejak itu jadi kurang respect dan tidak saya tonton lagi setelah itu. Kalau dulu ketika masih di O Channel saya suka itu ya karena beliau penjelasannya dulu bengkel apa namanya itu bengkel hati. Nah itu bagus itu dulu itu. Belakangan mulai aneh-aneh itu jadi makanya nah itu ya begitulah kira-kira ya. Sejak itu saya kurang lagi itu. Nah jadi makanya kita mesti paham betul itu. Nah, saya pun nanti kalau udah mulai naudzubillah jangan sampai aneh-aneh. Kalau mulai aneh-aneh ya jangan diikuti. Naudzubillah. Sekarang istilah dukun itu udah diganti menjadi apa? Orang pintar. Oh, orang pintar. Iya. Jadi kesannya kita yang datang kayak orang bodoh. Orang bodoh. Oke. Guru spiritual itu boleh Bu asal bener aja. Iya asal bener. Kalau nggak bener jangan Bu. Pokoknya kita ini kebanyakan yang kalau udah mulai aneh-aneh itu beberapa memang ya ujungnya sih UUD, ujung-ujungnya duit itu ujung-ujungnya. Beberapa kasus UUD ujung-ujungnya duit. Monggo kasus siapa aja. Kasusnya El Matiana, kasusnya siapa saja itu. Ya dulu sama siapa? Ya itulah. Ya itu. Ibu tahu ya. Sudah meninggal ya. Itu Ustadz Guntur yang suaminya. Nah, itu. Sampai masuk penjara. Iya. Jatuhnya Pokoknya kalau udah mulai aneh-aneh biasanya sih ujung-ujungnya apa? Duit itu. Walaupun
ada yang aneh, betul-betul aneh itu ada, tapi itu kan 1001 dan biasanya tidak menampakkan diri kan. Yang menampakkan diri itu justru yang biasanya yang tadi ujung-ujungnya duit. Pokoknya harus hati-hati. Saya itu sampai detik ini pun masih ketemu sama orang yang aneh-aneh itu. Cuman saya sudah sering ngomong ke orang-orang itu, saya bilang ini, saya tuh udah capek ketemu sama orang aneh-aneh itu. Saya cukup lah, saya bilang, saya biasa-biasa aja. Saya pakai ilmunya Nabi Musa aja. Saya bilang. Jadi sebagai dulu Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir memang anehnya betulan kan, memang betul-betul nabi dan nabi yang asli lah gitu. Dan anehnya juga aneh yang asli gitu, bukan aneh yang dibuat-buat. Nah hari ini pun orang-orang yang aneh-aneh yang asli itu juga masih ada, cuman kan mereka tersembunyi gitu. Nah, dan saya sering kalau ketemu sama yang aneh-aneh itu saya bilang saya Nabi Musa aja lah, saya bilang saya Nabi Musa aja. Karena saya kan orang fikih, karena capek juga kalau mengikuti yang aneh-aneh itu. Gitu. Banyak yang aneh-aneh itu banyak. Mending yang normal-normal aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sihir itu sihir Pak. Kalau sama, dia sihir itu kan nanti kerjasama dengan setan juga kan sama. Jadi sihir itu aksi untuk berbuat sesuatu kepada orang lain yang biasanya sih mencelakai biasanya. Sihir itu biasanya mencelakai. Dan semua itu semu ya Bu. Sihir itu ada kadaluarsanya. Sihir itu ada kadaluarsanya. Jadi nggak selamanya. Kalau misalnya sudah habis masa kerjanya ya dia sudah nggak akan lanjut. Iya. Contoh gini misalnya, maaf ya. Ada orang sebut saja misalnya kena pelet misalnya gitu, atau kena sihir apalah gitu ya. Di mana kenanya? Di Pondok Kopi. Coba bawa keluar kota. Sembuh insya Allah. Kenapa? Karena wilayah teritorialnya sudah berbeda. Jadi jin itu ada punya RT RW juga berarti Bu. Ada wilayah teritorial. Ya. Jadi kalau dia masuk wilayah orang lain, dia nggak ada perjanjian, iya betul, nggak ada perjanjian ekstradisi, ya nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa. Bilateral, bukan diplomasi, nggak bisa masuk itu. Itu sering. Saya pernah cerita nggak? Ada jamaah saya di Pondok Kelapa itu beliau suami istri. Kalau di rumah itu berantem terus pokoknya. Nggak disentuh suaminya, nggak mau, pokoknya dia nggak akur di rumah itu. Saya pernah didatangkan ke rumahnya. Saya memang merasakan sesuatu yang nggak enak, tapi saya nggak tahu ada apa. Cuman saya pas duduk di ruang tamunya, saya bilang ada apa di sini Bu? Dia bilang memang ada yang pernah ngomong Ustaz, ini ada yang dipendam katanya. Loh, saya bilang kenapa nggak dijual aja rumah ini? Saya bilang itu, rumah riwayat, rumah pertama, jadi nggak mau dijual, mau buat kenang-kenangan. Ya sudah, terus beliau ini kalau keluar rumah akur. Jadi kalau keluar rumah akur, tapi kalau masuk ke dalam rumah berantem. Makanya beliau tuh sering jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan itu beliau bisa berhubungan suami istri. Kalau di dalam rumah nggak bisa. Alih-alih berhubungan disentuh aja istrinya nggak mau. Iya. Atau apa dia ngontrak, rumahnya dikontrakin, dia ngontrak. Iya, dia nggak punya pikiran begitu sih Bu. Itu. Dia nggak rumah saya sih. Iya. Ada yang nanemin di bawah katanya. Ya, wallahu a'lam saya nggak tahu juga. Cuman saya kan pernah datang ke situ, ke rumah masuk ke dalam. Saya duduk di ruang tamu itu. Begitu saya duduk, iya saya gini, ada apa di sini Bu? Saya bilang gitu. Wong AC itu bukan satu, hampir serumah itu isi AC semua. Iya panas. Ada apa? Saya tanya gitu. Memang katanya ada yang nanam di situ katanya. Saya nggak tahu betul apa. Saya kan bukan pakarnya ya. Itu kalau dia sering rajin sholat, dia baca Al-Quran gitu ngaji. Ya bagus. Harusnya sih hilang ya, harusnya sih hilang harusnya. Tapi kan itu kan kuat-kuatan Bu ya, kuat-kuatan. Mungkin beliau lemah mungkin seperti itu. Makanya wallahu a'lam bishawab, saya kurang tahu. Tapi realnya kalau keluar rumah akur suami istri itu bisa gandengan, bisa. Iya. Pokoknya kalau keluar rumah bisa itu indahoy itu bisa. Berarti dia di luar rumahnya 4 pagar gitu Pak. Itu benar tapi ada kemah aja. Itu kemah. Kayak di halaman rumah. Gitu. Makanya beliau sering jalan-jalan karena demi itu. Gitu. Ya untungnya duitnya banyak. Oh, lanjut. Jadi hati-hati ya, pokoknya kalau sudah aneh-aneh sebaiknya dihindari. Kalau kita ragu-ragu ya dihindari. Pokoknya kalau mau mengarah yang nggak jelas sebaiknya dihindari itu aja. Bukan apa-apa, khawatirnya itu ya tadi entah ujung-ujungnya duit,
atau apalagi ibu perempuan ya, takutnya jangan kan perempuan, yang laki-laki aja bisa berujung pada pelecehan seksual kan. Mulai aneh-aneh jangan. Mulai Apa yang begitu-begitu dikabulin sih? bagus. Setan itu punya kepentingan agar orang ini dirujuk gitu loh Bu. Maka jin itu akan berdaya upaya untuk membantu yang bersangkutan supaya dia ini diakui ya, gitu loh. Jadi makanya ada istilah gini. Dukun itu punya jin yang kerjanya buat orang sakit, nanti biar datang ke orang itu, nanti dibisiki supaya datang ke orang itu, nanti diobati sembuh gitu ya gitu. Ya, itu ada yang ngomong begitu, itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Soalnya kan juga pernah ngalamin loh Pak Ustaz aku. Iya, gimana Bu? Jadi waktu itu si anak ya, kalau menurut itu sih kenanya kayaknya di kampung. Kan suami kan Sumatera kan. Kalau kita mau ke Jakarta kan berarti nyebrang laut. Udah tuh karena akhirnya kita bawa kan pulang, itu masih biasa-biasa. Akhirnya kok tuh anak berubah, udah diobatin ke Serang, ya qadarullah belum cocok gitu. Akhirnya ambil obatnya di mana? Di kampung lagi. Aku sendiri yang ngelakonin gitu loh. Jadi ketemu minta obatnya. Jadi itu nggak boleh, obatnya nggak boleh diinepin, nggak boleh dilangkahin. Tapi alhamdulillah akhirnya itu boleh gitu Pak Ustaz. Kayak gitu. Konteksnya apa itu? Enggak. Obatnya apa? Obat apa? Obatnya mah kayak jeruk. Jadi jeruk tuh nanti ada yang buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi dia digarisin, ntar dimandiin. Dimandiin aja ya, kita ya minta juga sih sama Allah juga ya. Terus Doa gitu ya, bismillah ini cuma ikhtiar. Tapi alhamdulillah akhirnya anaknya udah pikirannya tuh udah aneh-aneh. Orang di kampung itu tuh Pak Ustadz malam-malam tuh pernah kabur ya. Ketemu di mana? Di atas pohon, di bawahnya kuburan. Ya Allah. Udah gitu tuh malam-malam anakku tuh waktu itu masih Umur berapa? SMP. Di cowok. kalau ketemu sama Pak, kalau ketemu Pak Gari Nugroho jadi film ini. Udah ada yang mau kontrak kok. Oh gitu ya. Gimana dia? Kedalaman SMP. Jadi dokter. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya itu kadang suka mikir nggak sampai ke pikiran. Ya, gitu. kalau beliau kan mungkin saat itu nggak ada pilihan lain selain dari itu ya. Nggak ada pilihan, karena itu namanya darurat Bu. Kalau darurat kan terpaksa namanya. Insya Allah semoga dimaafkan. Cuma kalau saya sering bilang gini ke jamaah itu, Allah punya cara, dukun punya cara, pakai cara Allah. Kalau saya gitu. Jadi dukun punya cara, Allah punya cara, pakai cara Allah. Jadi pakai cara Allah bagaimana? Ya kita kan ada doa-doa yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita ruqyahkan kepada dia. Contoh gini deh, contoh. Saya pernah cerita ya, sini ada jamaah saya yang diancam oleh seseorang karena cintanya ditolak. Jadi beliau ini janda tadinya. Ya. Jadi beliau seorang janda ditaksir seorang laki-laki. Terus ditolak sama jamaah saya ini, terus dia ngancem, pokoknya aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta, kan gitu. Tapi memang gitu ancamannya gitu, pokoknya aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Ibu tadi sendirian, ibu tadi? Sama siapa? Bu sama sama? Oh Allah. Bapak itu apa sih Pak? HDMC. Harley Davidson. Bapak kira saya tadi itu dari itu yang anggotanya Ahmad Dhani. Bukan. Kok bisa nyanyi? Harley Davidson MC. MC itu apa sih? Motorcycle. Oh, motor club. Dikasih orang. Enggak, dikasih sama bosnya Harley Davidson. saya juga bingung bayar pajaknya, Bu. Bos, jadi singkat cerita sampai mana tadi? Aku bisa membuat. Iya. Akhirnya diancam. Nah, rupanya yang ngancam itu tahu kesukaannya jamaah saya itu. Dia sukanya sate Padang. Dikirimilah sate Padang. Rupanya di sate Padang itu sudah dicampe-campe, sudah dimantra-mantra. Jadi ada pengasihan itu melalui makanan. Oh, dimakan.
Tidak peduli yang ngirim hatersnya kan apa Bu? netizen. Iya, pokoknya yang tadi ngancam dia itu yang dikirim yang dikirim sate Padang embat aja. Dikira aman-aman aja. Begitu makan sate Padang itu, sejak itu dia nggak bisa melupakan laki-laki itu. Wis. Suatu saat dia datang ke pengajian saya kan. Dimakan sendirian doang, nggak dibagi. Saya nggak tahu deh itu. Dia juga nggak bisa Iya tuh cinta semuanya. Oh enggak. Akhirnya beliau datang ke pengajian saya kan. Yang sukanya jadi banyak gitu kan. Jadi kan bagi tuh bingung tuh Iya. laki-lakinya. Sampai di pengajian gini, saya tuh gini, awalnya saya menduga dalam hati saya saja, saya nggak berani ngomong, kok beda orang ini kata saya, kan datang itu beda gitu, jadi kan maaf orang kalau kena sihir itu kan panas ya, tidak enak, ya beda ya, tapi saya nggak berani nebak, saya kan selalu menghindari begitu gitu karena saya takut jadi dukun kan, auranya, kan rasanya, biasanya kan kalau ketemu beliau itu gimana, kali ini kok beda gitu, kayak bukan yang enggak, yang datang kayak yang datang kayak bukan beliau gitu. Nah, Auranya jadi maghrib tuh. terus tidak lama ada temennya yang ngomong sama jamaah kan ngomong, Des, kamu sekarang kok beda katanya. Nah, begitu dia ngomong beda, iya saya juga ngerasain ibu kok beda. Terus beliau cerita, oh. Tapi Sadar masih. Cuman beliau bercerita, iya Ustadz bener saya kemarin cerita kronologinya itu. Dan saat cerita saya itu beliau bilang saya nggak bisa melupakan dia sekarang itu. Jadi dia bawaannya pengen ketemu sama, tapi masih mungkin karena ngaji ya masih sadar itu. Udah gini saya bilang itu, beli kurma ajwa. Beli kurma ajwa, saya bilang kurma ajwatul Madinah itu 7 butir itu kan dimakan pagi sama sore itu kan menetralisir racun dan sihir kata Nabi kan. Jadi itu karena kalau nanti dia dikir tauhid kan belum bisa, mungkin karena dia masih sedang terpengaruh oleh pengaruh sihir itu. Akhirnya beliau beli kurma ajwa itu terus dia makan 7 pagi sore, qadarullah dengan izin Allah kok mulai sadar ya. Ya sering-sering aja ya. Bismillah itu aja ya, bismillah. Iya betul, ajwa itu. Iya. Tapi baca doa nih sebelum makan itu nggak bisa juga. Saya nggak tahu beliau saat makan baca bismillah apa tidak. Mungkin kan bisa aja karena ada sihirnya terus dilalai, saya nggak tahu. Kalau saya kan di rumah kadang ada jamaah yang ngasih ajwa kan. Nah itu saya kalau makan langsung 7 nggak kuat saya. Iya, nggak kuat. Sekali makan apa boleh Nggak gini, saya sama istri saya di jus. Jadi pakai es segala, bener. Iya, pakai es segala bawahnya. Enak, jus kurma bawahnya. Iya, saya bilang kok nggak ada esnya. Jadi istri saya itu ngejusin saya, iya itu. Iya. Lucu boleh pulang kan? Iya. Guys, itu kurma ajwa itu, bisa coba itu kurma ajwa itu. Nah, atau kalau di rumah ada daun bidara, karena gini orang kalau dalam pengaruh sihir itu kadang mau baca itu susah biasanya. Atau kalau di rumah ada daun bidara itu ambil dalam jumlah ganjil. Daun bidaranya. Bidara. Di rumah daun bidara itu ambil ya betul, yang bidara itu ambil dalam jumlah ganjil 7 ya. Diulek itu sambil baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus dicampur di air dibuat mandi bidara. Nah, itu pakar-pakar ruqyah pakai begitu itu. Nah, jadi nggak semua yang Mandi juga. buat mandi. Mandi juga. Nah, atau air bekas wudu itu di ruqyah bisa juga itu air bekas wudu untuk ruqyah ya, untuk ruqyah. Ain juga ya Pak Ustaz. Ya, guys, air itu berarti. Kalau Bu Dewi nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh selain dari sekarang lebih pinter dandan. Jadi Pak Ustaz perhatiin tapi
Ya, jadi kalau kemarin kan kelelakiannya tampak sekali. Sekarang sudah jadi perempuan, alhamdulillah. Iya. Ini ada tanda-tanda dia. Oh gitu. Oh iya, tidak apa-apa. Kita doakan. Udah kumpul mulai patungan Jangan kita doakan ya, kita doakan. Kayaknya Pak Ustadz ngelihat sesuatu. Dewi di aura positif. Anak gadis jangan lupa itu pun. Ya udah, pokoknya intinya itu intinya. Dia lihatnya udah sedotan ya. Orang bajunya aja emping-emping ya. Nah, sebenarnya gini Bu, kata kunci supaya kita selamat dari perdukunan, selamat dari praktek ramal meramal yang jelas maupun yang nggak jelas ya. Itu kata kuncinya tauhid syariah itu. Tauhid syariah. Dua-duanya harus itu. Pertama tauhid. Orang kalau tauhid kan insya Allah nggak senang begitu itu kan. Otomatis kalau orang bertauhid itu nggak senang begitu. Satu. Yang kedua syariah. Jadi kalaupun misalnya dia bersentuhan dengan begitu, dia pakai timbang, pakai aturan syariat. Sehingga insya Allah tetap selamat insya Allah. Jadi pertimbangan tauhidnya sama pertimbangan syariatnya. Makanya itu tadi saya bilang dalam interaksi saya sampai detik ini dengan orang yang aneh-aneh itu, yang anehnya asli gitu insya Allah. Atau yang pura-pura aneh juga ada. Itu saya pakai pertimbangan pertama pendekatan akidah tauhid. Yang kedua pendekatan syariah. Karena saya sering bilang saya ini orang fikih, saya bilang gitu. Nah, atau kalau dia mulai aneh-aneh, saya Nabi Musa, saya bilang gitu. Maksudnya saya pakai pendekatan Nabi Musa. Ketika beliau dengan Nabi Khidir kan beliau pendekatannya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu berbeda pendekatannya. Saya pendekatan Nabi Musa, saya bilang. Ya, jadi bukan apa-apa supaya kita terselamatkan dari upaya-upaya dari pihak-pihak yang mungkin berniat yang tidak baik. Atau kalaupun dia memang betul-betul orang yang aneh asli, kita juga tidak masuk dalam pusaran permainan yang tidak kita pahami gitu, yang tidak kita pahami. Kenapa? Karena kita masuk di ranah yang insya Allah selamat dengan pegangan tauhid dan syariah tadi itu seperti itu. Itu yang buat anak juga ada Pak, saya pernah dengar. Kenapa gitu dipakai mandi, pakai apa tuh bacaan-bacaannya emang benar Pak? Ya selama bacanya benar nggak ada masalah. Ya, selama bacanya benar ya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau anak-anaknya sudah bisa baca, diajari bacaan-bacaan. Tapi kalau yang belum bisa baca, itu dibuatkan tulisan Al-Quran dikalungkan di lehernya. Itu namanya tamaim. Tapi dari Al-Quran. Itu boleh, tidak ada masalah itu. Iya. Kan dibungkus. Kalau dibungkus itu gini Bu, kayak saya kan punya tas. Di tas saya ini di dalamnya ada beberapa tulisan-tulisan Al-Quran kan di dalamnya. Karena ya saya masuk ke WC, kalau saya taruh luar kan hilang. Saya bawa ke dalam. Kalau secara fikih boleh, tidak apa-apa, karena dianggap di ruangan yang berbeda. Nah, kayak misalnya Bu Risna kan rumahnya lantai 2, di bawah ada Al-Quran, kita di atasnya sekarang kan. Apakah? Jadi tidak dianggap menginjak karena dianggap ruangan yang berbeda. Sama dengan gini deh. Ibu pernah nggak masuk ke rumah seseorang yang WC sekat, terus wastafel kamar mandi, terus sekat, terus wastafel, ada sekat-sekat, ada ruang berbeda gitulah. Oh, WC sekat, terus kamar mandi biasanya gitu ya, nggak pakai sekat itu pintu. Nah itu gimana? Kalau yang di sekat WC itu kita nggak boleh baca Quran. Tapi kalau di luarnya itu kita baca doa dikeraskan tidak ada masalah. Karena sudah sekat ruangan berbeda. Nah, itu dianggap ruang berbeda udah itu. Nah, makanya tas ini dianggap ruang berbeda. Nah, bungkus dari tulisan Al-Quran itu dianggap itu ruang yang berbeda sudah. Beda sama cincin. Kalau cincin kan kelihatan. Ya, begitu cincin kelihatan, nampaknya Nabi dilepas. Tuh, cincin Nabi kan dijaga lah. Kalau cincin panjenengan tak dilepas ya insya Allah. Makanya itu kayak tulisan Al-Quran itu kan kalau seandainya kita dikasih tapi kan kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu itu walaupun Arab tapi artinya benar. Makanya ibu harus tahu, nanya sama dia, nanya, ya, nanya kepada, ya, itu mah perlu kita punya. ya ada kan orang apa namanya
raja itu jimat pelet itu ya. Ya. Terus pakai pegon itu kan tulisannya Alphard, Suzuki apa, terus tulisannya gitu. Jadi ya apa namanya BMW apalagi. Ya itu pelet Jepang itu. Ya pelet Jepang. Apa mana? Eropa ya? Iya wis. Apa sih itu nih Bu sing Jepang Bu? Ya itu. Ya wis itu. Ke BMW Eropa ya. Mulai kapan itu? Jadi Pak Ustadz kalau ada kan kita pakai kalung leontin gitu. Yang bisa diserap itu, di dalamnya ada Al-Quran yang ada ya. Itu udah termasuk dimensi lain. Sudah ruang lain. Iya, sudah ruang yang berbeda. Berarti kalau Asalnya Allah gitu. nggak bisa dibuka berarti. Iya, betul. Iya. Atau tertaruh di tas sehingga dia berada di ruang. Ke dalam nggak ada. Iya, sudah di ruang berbeda juga ya. Iya, sudah di ruang berbeda juga. Iya. Itu di fikih gitu yang saya tahu. Baik, saya teruskan lagi ya. Pak, kalau wudhu tapi toiletnya ditutup gitu Pak? Terus sama, selama dalam satu ruangan itu Iya, itunya ditutup aja toiletnya. enggak selama dalam satu ruangan berarti statusnya masih WC itu namanya. Enggak boleh disuarakan, tapi wudhu boleh kan? Wudhu di WC boleh. Makruh itu aja, tapi boleh tetap sah. Yang enggak boleh itu melafadzkan bismillah atau apa gitu. Dalam hati. Boleh kalau dalam hati. Nah, gini. Saya sering tanya orang tua gini, kenapa kok wudhu di WC itu dilarang? Kalau kata Nabi kan kebanyakan was-was itu ada di situ. Nah, tapi kalau kita pakai tinjauan fikih, hadis Nabi kan begitu ya. Tinjauan fikih, kenapa Nabi bilang was-was keraguan kebanyakan di situ? Gini, dulu itu di masa Nabi itu yang namanya WC itu kan tanah dilubangi gitu loh. Tanah dilubangi, terus kemudian kalau kita wudhu di situ kan kotor, iya. Terus sirkulasi air dulu sama sekarang kan beda. Kalau sekarang kan sudah tertib, sudah bagus. Makanya kalau saya pribadi berpendapat unsur kemakruhannya itu insya Allah sudah tidak ada kalau zaman sekarang. Misalnya andaikan dalam satu ruangan itu ada WC, itu kita wudhu di situ selama airnya bener ya, itu tidak ada masalah. Kalau dulu kan jorok banget kalau begitu kan. Kalau andaikan itu dilakukan wudhu di WC kayak gitu, dalam pengertian begitu. Nah, cuma memang tetap tidak boleh melafadzkan kalimat thayyibah karena ada larangan di WC itu. Tuh, seperti itu. Pun, nggih. Nah, ini dari tadi kita perlu soal dukun dan babnya pas bab itu. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini menarik ya. Terus sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang kita nggak paham mending nanti. Nah, atau tadi ditimbang pakai pendekatan tauhid, pakai pendekatan syariah. Itu kayak beberapa kasus penggandaan uang misalnya. Itu kalau kita pakai nalar yang sehat, pasti kita akan berpikir, ngapain gandain uang saya, kenapa enggak uangnya orang lain? Kenapa enggak uang dia sendiri aja gitu. Itu seperti itu. Nah, atau ya dan macam-macam lah pokoknya itu. Dan macam-macam. Al-Wahidi menafsirkan firman Allah Ta'ala yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Kalbi menjelaskan, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Qatadah menjelaskan, janganlah engkau mengatakan aku mendengar padahal tidak, aku melihat padahal tidak, aku tahu padahal tidak. Makna ayat ini, janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Walabi mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah akan menanyakan hamba-hambanya untuk apa pendengaran, penglihatan hati dan hati mereka gunakan. Ini merupakan larangan untuk melihat sesuatu yang tidak halal, mendengarkan sesuatu yang diharamkan dan menginginkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut beliau ya. Allah Ta'ala berfirman,
alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada ila man irtadha min rasul. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Ini di surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Jadi prinsip ya, tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Yang pasti para nabi dan rasul. Itu yang pasti itu. Selain nabi dan rasul, intinya nggak steril ya, nggak steril. Kecuali memang orang-orang tertentu yang Allah beri ilmu sehingga dia bisa membedakan mana jin yang baik, mana jin yang fasik, mana jin yang kafir, mana jin yang setan dan seterusnya itu. Ibnul Jauzi menjelaskan dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun, yaitu tidak memperlihatkan tentang yang gaib itu, yang tidak diketahui seorang manusia pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Karena bukti kebenaran para rasul adalah memberitakan tentang hal gaib. Makna ayat di atas, siapa yang Allah ridhoi untuk menyampaikan risalah, Allah perlihatkan hal gaib padanya seperti yang ia kehendaki. Ini menunjukkan siapa yang menyatakan bintang-bintang menunjukkan hal gaib, ia kafir. Wallahu alam. Maksudnya, kalau gara-gara ada bintang ini nanti akan terjadi ini, kalau ada bintangnya akan terjadi begitu, itu dianggap memberitakan sesuatu yang gaib tanpa ada ilmu yang benar berkaitan dengan masalah itu. Jadi kayak contoh orang dulu mengatakan kalau ada gempa pada waktu ini nanti akan terjadi ini. Kalau memastikan tidak boleh. Tapi kalau mengatakan insya Allah itu boleh dengan catatan gini. Biasanya sih kalau ada begini biasanya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sih, insya Allah. Nah gitu, kalau gitu tidak apa-apa. Tapi kalau wah ini pasti. Kalau ada orang ngomong gini, tapi kadang memang kenyataannya gitu Ustaz. Ya karena kita berprasangka itu. Makanya kalau punya prasangka hati-hati. Iya, makanya kita harus berprasangka baik terus, jangan berprasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya. Iya Pak, kalau kayak BMKG dulu namanya ramalan cuaca, sekarang kan perakiraan cuaca. Jadi gini, ya statusnya itu semacam prediksi atau perakiraan menurut ilmu pengetahuan. Jadi ketika orang nonton itu, orang tahu oh ini prediksi ilmu. Ilmu itu ya bisa salah, bisa benar kan. Artinya relativitasnya sangat kental. Diberitakan hujan ternyata nggak hujan kan sering tuh. Ya, jadi itu prediksi ilmu saja sebenarnya. Bukan ramalan dalam pengertian perdukunan, tapi perakiraan menurut ilmu. Karena istilahnya sudah perakiraan ya berarti ya tidak ada masalah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kak, kalau tarawih nih Pak, kita baru 2 rakaat terus ternyata ada tamu kita lanjutin apa ulang dari awal Pak? Enggak, lanjutin aja. Iya. Kan tarawih kan bisa jeda. Namanya juga tarwihah kan? Misalnya ibu ya iya. Enggak beruntung gitu maksudnya. Emang tarawih kan enggak harus beruntun. Ibu selah sambil bikin nastar juga nggak apa-apa. Kapan bikin nastar lagi? Nggak bercanda. Jadi singkat cerita boleh, tidak ada masalah. Ibu sambil terima tamu dulu, terima orderan dulu, tidak ada masalah. Karena tarawih itu kata tarwihah, artinya santai. Dulu di masa Nabi itu sependek yang saya baca ya. Begitu 2 rakaat selesai, ada yang baca Quran, ada yang tidur, ada yang pulang ke rumahnya, ada yang makan, ada ya menjelang subuh. Ya itu dulu di masa Nabi dulu gitu awalnya, sebelum ditertibkan Sayyidina Umar seperti sekarang ini. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh ya? Oh sholat wajib apa dulu ini? Nggak ada batas waktunya kan? Kita maghrib. Oh iya maghrib sholat dulu lah. Ya begitu selesai sholat ada. Gimana? Ada tamu, assalamualaikum. Terus? Kita boleh ini apa? Jawab ya? Ya lagi Lagi sholat. Ya. Diduluin mana? Nemenin Oh. tamu sholat dulu. Saya jawab salah. Kita jawab salah katanya. Boleh sih. Kalau sholat fardu jangan dibatalkan sebenarnya. Ya kalau iya.
Nah, itu boleh kencengin, tapi jangan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu berarti kita ngomong sama orang lain, berarti itu bisa batal. Bisa batal. Gitu ya Pak ya. Iya bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan bacaannya Mas, Allah Akbarnya aja digedein. Pak, saya Apa? pernah dengar. Iya, Bu. Ada 3